Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Levinka Hormi. Jika kalian pecinta kisah-kisah horor, kalian berada di tempat yang tepat. Kali ini, saya akan membawa kalian ke dalam cerita yang tak hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan misteri yang akan membuat pikiran kalian bertanya-tanya. Sebelum kita mulai, bayangkan sejenak, dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Apa kalian siap untuk mengalami ketegangan yang nyata? Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan biarkan suara saya membawa kalian ke dalam dunia yang mencekam. Selamat datang di Levinka Hormi. Kisah ini akan menghantui mimpi kalian. Mari kita mulai. Lawon Abang. Bakarsa akhirnya tiba di rumahnya. Dia segera masuk ke pawon, mengambil golok lalu menyembelih ayam cemani itu secepatnya. Sebuah kendi berukuran kecil sudah dia siapkan untuk menampung darah ayam yang dia sembelih. Darah mengalir dari leher ayam cemani yang kini tampak menggelepar. Dengan sekuat tenaga, Bakarsa memegangnya agar darahnya tak tumpah kemana-mana. Darahnya itu sangat dibutuhkan untuk ritualnya nanti. Bakarsa mulai membelek dada ayam itu dengan sebuah belati kecil. Tak ada rasa jijik, cuma satu yang dia ingat, rasa sakit yang meminta penuntasan balas. Hati dan jantungnya perlu dicuci, ndak yo? Apa biar gini aja? Gumam Bakarsa lagi. Ya, lagi-lagi berbicara sendiri, sebab satu-satunya teman bicaranya sudah tiada karena kekejaman para warga. Wajar saja hati lembutnya nyeri, wajar saja dendam itu tumbuh bersemi karena mereka yang memupuknya sedemikian rupa. Sebuah nampan dengan lilin di tengahnya, Bakarsa siapkan. Jantung dan hati ayam sudah dia tata sedemikian rupa, bersanding dengan bunga dan sekendi kecil darah segar ayam cemani. Tak lupa segenggam tanah kuburan basah milik mendiang cucunya, dia bungkus dengan kain putih dan diletakkan di sana. Sebentar lagi ya, Dok. Sabarlah sebentar. Mbah akan kawal pembalasan dendam sampean. Semua akan dimulai dari malam ini. Bakarsa berucap pelan sambil menangis sesenggukan. Bakarsa membawa semua persiapan ritual sesat itu ke halaman belakang rumahnya, tempat di mana mawar disemayamkan. Dia duduk bersila tepat di depan gundukan tanah yang masih basah nan merah. Suara binatang malam meramaikan malam yang sepi. Burung hantu terbang berseliweran ke sana kemari, seolah tahu akan ada hal besar yang terjadi. Bakarsa menyalakan batang korek berbahan kayu kecil, lalu mulai menyalakan lilin. Satu lilin dia pegang, satu lilin diletakkan di tengah nampan. Nyala api meliuk-liuk ditiup angin malam. Bakarsa mengambil buku peninggalan Ki Kertasakti, membukanya perlahan hingga pada halaman yang berjudul Membangkitkan Jiwa yang Mati. Dengan penerangan seadanya, mata tua Bakarsa berusaha keras membaca tulisan aksara Jawa yang tercetak tebal di buku itu. Bibir kering nan pucatnya mulai bergetar. Dia menggumam pelan membacakan mantra pembangkit. Ya, dia sudah bertekad. Dia akan membangkitkan kembali cucunya. Tak peduli meski kali ini dia harus bersekutu dengan setan. Duhai jiwa kang wis lunga, duhai raga kang wis mati, jenengmu ku panggil, tekamu ku harapke. Urusan kang ora tuntas, tuntaskan. Dendam kang ora terbalas, balaskan. Getih diwales getih, nyawa diwales nyawa. Bareng Nyai Larapati, ku gadaikan segenap raga lan jiwa. Ku abdikan diri nganti mengko ku kudu mati. Mawar Utami, Mawar Utami, Mawar Utami. Namamu kusebut 3 kali. Bangkitlah, Nduk. Bangkitlah, bangkitlah. Bakarsa memejamkan mata meresapi semilir angin yang datang membelai wajah keriputnya. Aroma kembang melati tercium samar-samar, namun beberapa saat kemudian semakin pekat mengaduk-aduk indera penciuman. Bakarsa masih enggan membuka mata meski dia tahu yang dia panggil telah hadir.
Suara tangisan pilu terdengar menyayat hati. Tangisannya juga aroma kembang melati terbawa angin hingga menyebar pada seluruh penjuru desa. Mereka yang masih belum terlelap kompak merapatkan selimutnya. Duk, sampean sudah datang. Tanya Mbak Karso dengan mata berkaca-kaca. Sosok Mawar yang sedang duduk bersimpuh di samping tanah makamnya hanya menatap kosong. Matanya mengalirkan cairan, bukan air mata melainkan darah segar merah kehitaman. Suara kerincing dan tapak kuda terdengar dari jauh. Sesekali ringkikan kuda pun terdengar. Mbak Karso berdiri, entah kenapa dia merasa yakin ini adalah tanda kehadiran sosok yang baru-baru ini menawarkan bantuan. Sosok yang kepadanya Mbah Karso mengabdikan diri, dia adalah Nyai Larapati. Mbah Karso membungkuk setelah melihat sebuah kereta kencana berhenti tepat di depannya. Dia memberikan salam hormat, kedua tangannya menangkup di atas kepala. Selamat datang, Nyai Ratu, bisiknya. Mbah Karso tak bangkit, masih membungkuk tanda hormat. Sementara wanita anggun yang duduk di atas kereta kencana itu segera turun. Dia berjalan melenggak-lenggok dengan langkah gemulai. Tepat di hadapan Mbah Karso, dia berhenti. Cukup penghormatanmu, abdiku. Ayo kita mulai, ucap Nyai Larapati begitu tegas. Mbah Karso segera berdiri lantas mengangguk pelan. Nyai Larapati berpaling, dia memutari makam Mawar Utami sebanyak 7 kali. Tepat di putaran ke-7 dia berhenti. Tangan kanannya terulur, dia memegang pucuk kepala sosok Mawar yang kini sedang duduk bersimpuh di samping makamnya. Nyai Larapati menekan ubun-ubun Mawar, lalu sosok Mawar berubah jadi serupa asap merah yang mengambang di udara. Jemput ragamu dan bawa padaku, titah Nyai Larapati. Asap kemerahan itu masuk menembus tanah makam yang masih basah dan segera menghilang setelahnya. Mbah Karso hanya diam dengan tatapan mata nanar yang tak lekang. Sesekali pria renta itu mengusap sudut matanya yang basah. Beberapa saat kemudian, suasana mendadak menjadi hening. Angin pun enggan berhembus. Suara binatang malam yang sejak tadi riuh kini mendadak senyap. Mbah Karso menengguk saliva susah payah kala menyadari perubahan suasana yang tak biasa ini. Sebuah tangan putih nan pucat tiba-tiba menyembul dari bawah tanah makam yang masih basah itu. Mbah Karso memincingkan mata, menatap tanpa takut. Dengan perlahan tanah makam itu bergerak bersamaan dengan sesosok wanita dengan kafan merahnya yang berantakan. Rambutnya tergerai panjang menutupi separuh wajahnya. Pasang mata itu masih pejam enggan terbuka. Hanya suara rintihan pelan yang tergumam dari bibirnya yang pucat pasi. Sosok Mawar merangkak naik ke permukaan tanah, sementara Nyai Larapati tersenyum menatapnya. Berlutut, serunya. Sosok Mawar berlutut sebagaimana yang dititahkan. Rasa sakit itu, amarah yang berkobar, kesumat dendam yang tak padam. Maukah kau membalasnya, Mawar Utami? Tanya Nyai Larapati. Sosok Mawar mengangguk pelan di sela gerakan lehernya yang tampak patah-patah. Raga itu akan kembali hidup, tapi biarkan aku turut menyemayami ragamu juga. Wajah itu akan kuubah jadi serupa wajahku. Maka tak akan ada seorang pun yang mengenali dirimu. Balaskan dendammu dengan identitas baru, bersamaan denganku membalas mereka yang terlibat dalam kejadian berpuluh tahun yang lalu, ucap Nyai Larapati. Mawar mengangguk paham. Maksudnya, putuku kembali hidup? Tanya Mbah Karso dengan suara parau. Nyai Larapati menoleh. Ya, dia akan hidup jadi setengah manusia. Saat mentari meninggi, dia bebas keluar tanpa takut terbakar. Saat mentari terbenam, dia kembali ke wujud ini untuk membalaskan dendam, sahut Nyai Larapati sambil mengangkat sudut bibirnya. Nyai Larapati menangkupkan pasang tangannya, lalu mengubah dirinya menjadi serupa serpihan cahaya. Kemudian dia merasuk pada tubuh Mawar yang baru saja bangkit dari kematian. Sesaat, tubuh Mawar mengencang kuat, namun beberapa waktu kemudian dia kembali diam. Matanya yang semula pejam kini terbuka lebar, kilat kemerahan tampak di mata itu. Aku melatih Mawar dan Larapati, ujar Mawar dengan suara serak berganda. Mbah Karso mendekat ke arah Mawar yang kini telah bangkit kembali. Gadis itu menatap dengan senyum getir terbingkai nyata. Wajah seramnya berubah jadi kembali ayu.
Namun tak bisa dipungkiri, duka menyelimuti dengan pekat. Tak ada lagi tawa renyah yang biasa Mbah Karso dengar setiap hari. Air mata Mawar merebak, bayang-bayang tentang saat-saat sebelum kematian menjemputnya terngiang jelas. Rasa sakit hati itu masih bersemi di hatinya yang bahkan telah mati. Dia menangis dengan pilu, merasakan betapa takdir ingin bermain-main dengannya. Sementara Mbah Karso kini berhenti melangkah dan malah berdiri mematung. Tunggu, Nyai. Kau bilang Mawar akan gunakan wajahmu. Kenapa dia berubah lagi? Tanya Mbah Karso. Dia akan jadi melati dengan wajah serupa dengan aku di siang hari, dan kembali menjadi Mawar yang kau kenal di malam hari. Mari kita tuntaskan semua kesumat dan dendam ini dengan benar, karena kau melakukan ini tentu dengan bayaran yang sangat mahal. Suara Nyai Larapati terngiang di sela isak tangis Mawar. Gadai iman dan bayar dengan jiwa, imbu Nyai Larapati. Mawar berjalan ke arah nampan sesaji, tangannya yang putih pucat terulur perlahan. Dia mengambil kendi berisi darah ayam, menenggak isinya hingga tandas, kemudian hati dan jantung ayam itu juga tak luput jadi sasarannya. Setelah selesai dengan makan dan minumnya, dia kembali berdiri angkuh. Dia melesat dan tiba-tiba sudah kembali duduk anggun di atas kereta kencananya. Aku akan kembali pada tubuh itu setiap jelang pagi. Sekarang lakukan misimu. Jangan buat apa yang dilakukan mbahmu sia-sia. Aku sudah meninggalkan kekuatanku. Itu akan membuatmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kau tak akan mudah terusik, ujarnya sebelum akhirnya pergi dengan kereta kencananya. Masuk Landuk. Mbah kangen. Mbah kesepian. Di dunia ini cuma sampean sing mbah punya. Para iblis itu menenggut dan menjauhkan sampean dariku. Hati mbah sakit, Dok. Ujar Mbah Karso dengan suara parau. Mawar hanya diam, tak bergerak, tak bergeming. Kenapa, Dok? Ayo masuk. Ini tetap rumahmu. Meski kita tak lagi sama. Lirih Mbah Karso jebol sudah tanggul air matanya. Dadanya sesak melihat sosok semi transparan Mawar yang membuatnya sadar bahwa mereka kini hidup di alam yang berbeda. Apa sampean mau mulai pembalasan itu dari sekarang, Dok? Tanya Mbah Karso. Mawar mengangguk sambil menyeringai. Pasang matanya kembali berkilat merah, tampak jelas bahwa dia sedang marah. Baiklah, Dok. Mbah restui pembalasan dendam ini. Balaskan semua rasa sakitmu dan rasa sakit Simbah. Tebarlah teror pada mereka-mereka yang sudah menyakiti kita. Itu imbalan yang pantas mereka tuai atas semuanya, pesan Mbah Karso. Setelah mendengar restu dari Mbah Karso, tatapan Mawar menyalang. Dia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan gerakan patah-patah. Dia membingkai senyum, namun sudut matanya basah dengan cairan berwarna merah. Mawar melayang terbang, suara tangis dan tawanya terdengar ke seluruh penjuru desa. Itu membuat mereka yang masih terjaga ketakutan dan memilih memejamkan mata meski dengan cara paksa. Keesokan harinya, mentari baru saja terbit, membuat langit merona. Suasana pedesaan sangat kental. Aroma kepulan asap hasil menanak nasi menyebar bercampur dengan aroma embun yang menyegarkan. Suara kokok ayam dan kicau burung terdengar bersahut-sahutan. Sayur, sayur. Suara Walijo atau bakul sayur terdengar nyaring. Dia menjajakan sayurannya dengan sepeda ontel tua berkarat. Tak butuh waktu lama, para ibu-ibu keluar dari rumahnya berkumpul mengelilingi bakul sayur itu untuk sekedar berebut sayuran segar. Semalam aku ndak bisa tidur. Suasana semalam nggak tahu kenapa kok agak lain yo. Pokoknya sehabis isak, bayuku juga rewel terus. Nggak tahu kenapa, ujar Mina, seorang ibu muda yang baru pindah dari desa sebelah sekitar 2 hari yang lalu. Loh, kamu nggak diganggu toh? Bisik Butini sambil berkali-kali mengusap tengkuk belakang yang meremang. Kening Mina mengernyit. Diganggu piye toh, Bu? Tanyanya keheranan. Para ibu-ibu lain mendekat lalu ikut berbisik. Sampean juga diganggu, Bu? Ih, serem loh. Ternyata Mawar jadi demit. Bisik Mbak Yati pada Butini. Kayak semua kena ganggu deh. Apa Mawar dendam ya ke kita? Padahal aku ndak pernah jahatin dia dengan parah loh. Ya, cuma
Masa wajarnya aja, mosok gitu aja baper. Celetuk Mbok Lasmi, janda kaya yang biasa mengguyur Mawar dengan air cuci piring setiap kali Mawar lewat di dekat rumahnya. Podo wae bu, anakku ya diganggu juga. Semalam sampai nangis-nangis kejer. Kata si Radit, dia ngeliat Mawar lagi melotot di jendela kamar. Pas saya mau ke dapur ambilin air, niatnya biar Radit agak tenang, lah malah saya yang dibuat spot jantung. Mawar lagi gelantungan di keran sumur belakang dekat dapur. Serem banget. Celetuk Yukasi sambil bergidik ngeri. Rasanya malam jadi terasa panjang. Semoga teror ini tidak lebih dari seminggu. Duh, semalam aja rasanya seperti mau mati jantungan. Timpal Bumai. Lah, emang sampean gimana ceritanya? Tanya Yukasi. Tadi malam itu aku lagi tidur, tiba-tiba hawanya kamar kok terasa dingin banget gitu ya. Aku bangun toh, aku lihat ternyata jendela kebuka. Ya aku mikir mungkin lupa belum nutup. Lah pas aku mau nutup jendela, ada tangan pucat yang megangin tanganku. Aku refleks lihat ke bawah jendela, toh ternyata ada Mawar yang lagi duduk di bawah jendela aku. Astagfirullahaladzim, matanya merah nyala, serem banget. Bunyai semakin memepetkan tubuh ke arah Yukasi. Pasang matanya menyorot ke segala arah, seolah takut dia yang dibicarakan sedang mengawasinya. Bukannya memang matanya merah toh? Celetuk Butini. Ya pokoknya serem. Di saat seperti itu aku lebih baik pingsan wae lah. Jawab Bumai. Wes lah, aku duluan. Dia segera membayar belanjaannya, kemudian berlalu pergi dan kembali ke rumahnya. Bagus dok, itu baru cucu Simbah. Sampai anu ngelakuin ini dengan sangat baik. Gumam Mbah Karso yang berdiri di balik pohon ken itu tak jauh dari sana. Oke, terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan menegangkan malam ini di Levinka Hormi. Saya harap kisah ini telah memberikan kalian pengalaman yang tak terlupakan dan mungkin sedikit ketakutan yang manis. Jika kalian menikmati cerita ini dan ingin lebih banyak lagi kisah-kisah horor yang bisa membuat malam kalian lebih mencekam, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan pernah ketinggalan cerita terbaru yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Bagi kalian yang berani, tuliskan di kolom komentar tentang pengalaman horor pribadi kalian. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi inspirasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Ingat, di Levinka Hormi, ketakutan adalah teman terbaik kalian. Selamat malam dan bermimpi indah jika kalian bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.